Di depan kelasku menantikan kami, guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengertinya apa? Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengertinya apa? Terima kasihku. Terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengertinya apa? Terima kasihku. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Keadilan. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi binti Naturofiah, CGP Angkatan 4 Kabupaten Kediri. Kali ini saya ingin menyampaikan laporan aksi nyata 1.4 budaya positif. Pada laporan aksi nyata ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, implementasi budaya positif di lingkungan sekolah dan rancangan aksi nyata yang telah saya buat pada koneksi antar materi. Yang kedua, membagikan pemahaman pengalaman dalam menerapkan konsep budaya positif pada rekan-rekan guru di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi binti Naturofiah dari SMPN 2 Mojo ingin menyampaikan tentang aksi nyata, tugas aksi nyata budaya positif. Dalam aksi nyata ini saya menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah implementasi konsep budaya positif dan yang kedua adalah sesi berbagi tentang perubahan paradigma belajar. Pada bagian pertama video aksi nyata ini saya akan menyampaikan implementasi konsep budaya positif di lingkungan sekolah dan rancangan kegiatan aksi nyata yang telah saya sampaikan pada koneksi antar materi, yaitu bagaimana meningkatkan minat baca siswa SMPN 2 Mojo dengan Amoda Reading Club. Baik, selamat pagi anak-anak ya. Kalian tahu kenapa kalian dikumpulkan di sini? Tidak tahu. Kenapa? Ini sudah jam 7:10. Kalian masih berdiri di sini. Kenapa? Terlambat. Ya, kesalahan kalian adalah terlambat. Ya, jam 7 waktunya apa? Waktunya ya, jam 7 kalian seharusnya sudah berada di kelas. Untuk apa? Ngaji. Ya. Paham? Nah, jam 7 waktunya ngaji, kalian baru saja sudah sampai di sini jam 7:10. Ya, tahu saran kalian? Bu Dewi tidak ingin menghukum kalian, tapi Bu Dewi ingin kalian belajar dari kesalahan ini. Ya, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki ini? Coba, apa yang kamu lakukan agar keterlambatan ini nggak terulang? Datang lebih awal. Caranya dia datang lebih awal. Bangun jam 5 pagi. Ayo Alfa, apa yang akan kamu lakukan? Datang lebih awal. Sampai caranya dia. Hah? Sabri? Di awal kan ada triknya, misal bangun lebih pagi, misal menata buku di malam hari. Ya? Ya. Sampai nurut? Ya, baik. Ya, Bu Dewi tidak ingin menghukum kalian, tapi Bu Dewi ingin kalian belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan. Caranya bagaimana? Kalian sudah meninggalkan waktu untuk mengaji. Bagaimana caranya? Biar saat kami belajar, kami juga tidak meninggalkan ngaji. Kamu mau memperbaiki ini enggak? Mau memperbaiki ini? Baik. Caranya gimana coba? Diskusikan. Kira-kira cara ini gimana? Silakan diskusikan. Oke, tak kasih waktu 5 menit diskusikan ya. Cara memperbaiki kalian bekerja sekolah, kalian tidak ketinggalan untuk hari ini. Kalian tetap ngaji, kalian tidak ketinggalan pelajaran. Coba silakan diskusi 5 menit.
Sudah ketemu solusinya? Gimana? Selain itu? Bagaimana kalau kalian menghilangkan waktu mengaji kalian menggantinya nanti sepulang sekolah? Kalian teman pelan-pelan, kalian akan mengaji dulu. Bagaimana kalau begitu? Ini satu kelas kan? 9 tuh. Bagaimana kalau begitu? Jadi bisa diterima? Baik, ya. Jadi nanti pulang sekolah akhirnya di kelas apakah kalian mengaji? Begitu ya. Kesimpulannya hari ini, kalian jangan juga mengaji baru memulai pembelajaran, karena kalian sudah mendapatkan waktu mengaji, kalian harus menggantinya di akhir. Siap? Baik, sekarang berjajar dulu. Yuk, siap, gerak. Bisa. Cepat duduk, siap, gerak. Amin. Belum pulang, anak sudah jangan tadi. Dua, mulai. Selesai. Baik, silakan pulang kecuali yang tadi terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ngaji depan mulai. Kita
Ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang sudah saya sampaikan di tahap koneksi antar materi sebelumnya. Baiklah, kita lihat pengembangan budaya positif, yaitu latar belakangnya adalah rendahnya minat baca siswa SMPN 2 Mojo. Tujuannya adalah meningkatkan minat baca SMPN 2 Mojo dengan Amoda Reading Club. Indikator pencapaiannya adalah meningkatnya tingkat kunjungan perpustakaan. Lini masa Amoda Reading Club. November 2021 mendiskusikan rancangan kegiatan, 1 Desember menulis rancangan kegiatan, kemudian 4 Desember menyusun kegiatan dan mengkomunikasikan kepada pihak yang terkait. Kemudian tanggal 14 Desember pelaksanaan kegiatan perdana. Pihak-pihak yang mendukung kegiatan ini yang pertama adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan sarana prasarana. Yang terhormat Bapak Joko Sumanto, Kepala Sekolah SMPN 2 Mojo. Yang terhormat Pembina GLS Gerakan Literasi Sekolah, beserta anak-anakku yang hebat yang saya sayangi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan susunan acara pada tanggal 14 Desember 2021. Hari ini kita akan mengadakan pertemuan perdana Amoda Reading Club. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua GLS, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, sekaligus permohonan secara resmi pembukaan kegiatan Amoda Reading Club ini, dan yang terakhir doa. Baiklah, untuk membuka pertemuan kita kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, saya persilahkan Bapak Dwi Effendi Badarudin untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa ini juga bagian dari kegiatan gerakan literasi sekolah, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua, anak-anak yang masih mau menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Yang pasti kedepannya kita lihat di kamus arti literatur dan terpelajar itu berasal dari bahasa Slovakia. Di situ, jadi nanti anak-anak, oh iya, ada hal yang mungkin nanti ini bisa kita bumikan di SMP 2 Mojo ini, karena kegiatan kita literasi, salamnya adalah salam literasi dengan cara membentuk huruf L. Kalau ada salam literasi, jawabnya juga seperti itu ya. Oke, kita coba. Terima kasih. Baik, kita coba. Salam literasi. Salam literasi. Kurang kompak ini dari cowok ini. Sekali lagi. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih. Begini anak-anak. Ini nanti gini, kenapa ada gerakan literasi perlu saya sampaikan bahwa pada dasarnya yang sudah dirancang oleh Bu Dewi, yang pertama kalian nanti akan mencari literatur, buku, memilih buku yang kalian rasa kalian tertarik di situ. Udah apapun, mungkin cara beternak, cara menanam, nggak apa-apa gitu. Ya. Setelah itu kalian membaca. Nah, ini nanti pada tagihan membaca. Kalian harus membaca
mungkin menulis sedikit kecil seperti membuat resume atau rangkuman. Setelah itu pertemuan selanjutnya ada mungkin sesi tanya jawab, konsultasi. Kalian diminta untuk menyampaikan apa yang sudah kalian baca. Satu bab mungkin, insya Allah satu bab itu berapa jam selesai kok. Nanti saya juga ajari untuk bagaimana membaca, atau mungkin Bu Tuti juga akan mengajarkan bagaimana cara membaca yang baik. Terus selanjutnya nanti kalau sudah selesai kita ulang lagi. Mungkin kalian mau membaca bab berapa lagi? Karena buku itu tidak harus dibaca keseluruhan. Yang pertama kalian lihat adalah daftar isi mana yang kalian mau tuju. Gak bisa keseluruhan langsung digeber satu malam selesai, pasti akan menguap. Itu salah satunya. Mungkin demikian saya sambutan dari saya, pesan saya, tolong kalian tetap semangat di sini. Kalian adalah pionirnya. Semoga nanti kalau ini bukan arahan dari Bu Dewi, di sini nanti saya harap kalian tetap bersemangat. Insya Allah kalian nanti akan dapat lebih dari sini, ya, pengetahuan. Terima kasih. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Aku kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih Pak Udin atas pencerahannya, semangatnya untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi siswa-siswa yang literat, siswa-siswa yang terpelajar. Baik, sambutan kedua, Bapak Kepala Sekolah sekaligus dimohon untuk membuka KMJ ini secara resmi. Dengan ini anak-anak, dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, pembentukan Amoda Reading Club saya nyatakan dimulai. Amoda Reading Club adalah sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan potensi siswa dengan membaca. Agar bacaan kami juga bisa dinikmati siswa lain, kami mendorong anggota Amoda Reading Club untuk mengisi rubrik-rubrik pada majalah dinding. Kegiatan kami dilakukan setiap hari Selasa dengan bercerita tentang apa-apa yang sudah kami baca pada minggu ini. Kami akan berbagi, melakukan refleksi tentang bacaan-bacaan kami setiap hari Selasa. Setelah bercerita dan refleksi, kami berdiskusi tentang rubrik-rubrik yang akan kami tempel pada majalah dinding. Dengan Amoda Reading Club ini, saya berharap murid-murid kita bisa senang membaca, menulis, dan berkarya, sehingga bisa mengisi hari-hari mereka dengan lebih bermakna di sekolah dan di rumah. Pada video bagian kedua aksi nyata ini, pada sesi berbagi saya melakukan presentasi perubahan paradigma belajar untuk mengembangkan disiplin positif di depan rekan-rekan guru SMPN 2 Mojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Mojo, yang terhormat Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagi materi tentang perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah praktek
tentang praktek restitusi. Oke, mari kita mulai. Dalam perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Di sini ada materi tentang motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, jika kita ingin membuat kemajuan sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saja kita saat di kelas adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Guru saat di kelas itu adalah pemimpin pembelajaran. Jika kita ingin membuat kemajuan, maka kita harus mengubah sedikit demi sedikit sudut pandang kita tentang dunia. Stephen R. Covey tahun 1991 menyampaikan bahwa cara seseorang berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol adalah dengan cara membandingkannya dengan pada tabel, dilihat daripada tabel seperti di sini. Dahulu kita diperkenalkan teori paradigma stimulus respon yang menunjukkan bahwa realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita diajak untuk melihat realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, dan kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya dalam paradigma stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Tapi berbeda dengan pendekatan teori kontrol. Teori kontrol mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya kita lihat dalam paradigma stimulus respon, pemaksaan muncul saat bujukan gagal. Jadi ada pemaksaan dalam paradigma stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol kita diajak untuk berkolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi setiap anak melakukan tindakan menyimpang, maka kita akan mengajak mereka untuk berkolaborasi dan membuat konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian dalam stimulus respon, menggunakan model berpikir menang kalah. Jadi ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Kemudian dalam pendekatan teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Inilah salah satu alasan kenapa sangat disarankan kita untuk menggunakan pendekatan teori kontrol. Karena di sini murid-murid kita, karena pendekatan teori kontrol lebih berpihak pada murid-murid kita. Selanjutnya, disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan orang lain kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Bapak Ibu, saat mendengar kata disiplin, apa yang terlintas? Ya, yang terlintas adalah peraturan. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Mandiri, Keteladanan Sikap Merdeka tahun 2013 pada cetakan kelima mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang harus mewajibkan sekuat-kuatnya terhadap diri kita. Selanjutnya, yang dimaksud dengan disiplin diri adalah yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, kita tidak perlu orang lain untuk mendisiplinkan kita. Selanjutnya, tiga motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Motivasi yang ketiga inilah yang kita harapkan ada pada murid-murid kita nantinya. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jadi dilihat dari sini tidak ada anak yang melanggar, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang seenaknya sendiri. Yang ada adalah anak yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Saat anak berkelahi mungkin dia sedang ingin bertahan hidup. Saat anak bicara sendiri mungkin dia sedang ingin memenuhi kebutuhannya akan kesenangan, kebebasan, kekuasaan seperti itu. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini bisa melakukan hukuman fisik ataupun verbal. Penghukum biasanya berkata, awas kalau tidak patuh, nanti saya hukum. Kalau kamu melanggar, awas ya. Kira-kira begitu kata seorang penghukum. Jadi setiap anak melakukan pelanggaran, dia akan selalu berkata demikian. Kemudian posisi yang berikutnya adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Posisi pembuat orang merasa berat. Biasanya guru pada posisi ini bersuara lebih lembut dan dia suka memanfaatkan keheningan untuk membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain rendah diri, merasa bersalah. Kalimat-kalimat yang biasa diucapkan guru seperti ini biasanya, berapa kali ibu harus mengingatkan kamu? Atau bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Apakah kamu tidak kasihan? Kira-kira begitu ya. Nah, posisi membuat orang bersalah ini sangat tidak disarankan kita lakukan kepada murid-murid kita. Kenapa? Karena ini membuat murid-murid kita tidak percaya diri. Ini membuat murid-murid kita merasa gagal. Begitu. Selanjutnya adalah posisi teman. Posisi teman ini ciri-cirinya dia dekat dengan murid, bergaul dengan murid. Dia akan berkata begini jika saat murid melakukan kesalahan, kali ini ibu bantu ya, tolonglah demi ibu. Gitu. Besok tenang saja, nanti Bu Dewi bantu. Begitu. Itu kata guru sebagai pada posisi teman. Posisi ini baik, tapi posisi teman ini memiliki kelemahan, yakni murid menjadi bergantung kepada guru. Saat guru tidak memenuhi harapan murid, dia akan merasa kecewa dan menyalahkan. Karena itu posisi teman ini harus dipertimbangkan setiap kesempatan. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan aturan konsekuensi sanksi. Karena itu posisi pemantau bisa memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Dia mengandalkan catatan, daftar cek, slip, stiker, seperti itu. Dan kata-kata yang biasa pertanyaan yang biasa ditanyakan seorang pemantau, peraturannya apa? Jam berapa sekarang? Kamu harus apa kalau jam begini? Hanya dia pemantau, tapi dia bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang dipantaunya. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi manajer. Baik, posisi berikutnya adalah manajer. Manajer ini seperti mentor, di mana guru bersama-sama murid melakukan sesuatu, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab pada perilakunya, mendukung murid untuk memperbaiki, untuk mencari solusi dari permasalahannya. Tapi jika kita ingin murid kita menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, hendaknya kita mengacu pada restitusi, menuntun murid untuk belajar dari kesalahannya sehingga dia bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita cerna sebuah pertanyaan. Kenapa kita harus memakai helm saat berkendara? Kenapa kita harus memakai masker?
Nah, saat kita berkendara, kita memakai helm, alasannya adalah untuk keselamatan. Kenapa kita memakai masker? Karena untuk kesehatan. Keselamatan dan kesehatan inilah yang dimaksud keyakinan. Ya, jadi dilihat di sini adalah contoh peraturan kelas. Di sini adalah contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, merupakan nilai-nilai yang universal dan berupa kalimat positif. Nah, dari peraturan-peraturan ini bisa kita sarikan menjadi suatu keyakinan kelas yang berbunyi, kami yakin bahwa sangat penting untuk menjaga keselamatan, kesehatan, serta menghormati diri sendiri dan orang lain. Kenapa keyakinan kelas penting? Keyakinan kelas itu untuk saat anak-anak melakukan pelanggaran, kita tinggal mengembalikannya kepada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan bersifat tetap, tapi kalau keyakinan kelas itu bisa diubah, bisa ditambahkan. Karena kita juga ada nilai agama, itu juga bisa dipakai. Kadang maksudnya untuk acuan, sebagai acuan tindakan perilaku anak-anak, bisa nilai-nilai agama atau keyakinan kelas seperti ini. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa harus restitusi? Ini alasannya. Restitusi karena restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Ini alasan kenapa restitusi disarankan untuk mengembangkan budaya positif. Selanjutnya adalah karena murid perlu bertanggung jawab atas perilakunya yang mereka pilih, namun mereka juga bisa memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kita perlu melakukan langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi saat anak-anak melakukan pelanggaran, yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Caranya biasanya dengan berkata, wah kecelakaan biasa terjadi, nggak apa-apa. Untung yang kena kakinya bukan kepalanya. Seperti itu. Jadi restitusi itu adalah menyampaikan hal-hal yang positif agar anak itu bisa lebih percaya diri dalam menghadapi masalahnya. Ya, jadi anak tidak minder duluan, tapi dia percaya diri, berani untuk menghadapi masalahnya. Jadi dia digedeknya hati bahwa dia bisa bertanggung jawab, bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan. Cara memvalidasi tindakan biasanya dengan berkata, kamu kan bisa ke sekolah, kamu kan punya sepatu hitam, kenapa kamu pakai sepatu putih? Kamu kan bisa main bola di lapangan, kenapa kamu main bola di kelas? Jadi memvalidasi tindakan itu membandingkan perilaku anak dengan perilaku yang benar, sehingga anak bisa melihat perilakunya dengan lebih objektif. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebagai acuan tentang tindakan siswa. Jadi kamu kan bisa setiap sore di lapangan ada anak-anak yang main bola loh, kamu kan bisa main bola di sana. Atau kamu tahu kan main bola di dalam kelas itu melanggar gitu. Kamu tahu kan ke sekolah itu harus pakai sepatu hitam begitu. Ya, jadi saat anak melakukan pelanggaran, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas agar anak percaya diri untuk menghadapi masalahnya, kemudian memvalidasi tindakan, melihat tindakan
membandingkan tindakan mereka dengan tindakan yang benar, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini apakah melanggar, apakah tidak sesuai, gitu maksudnya. Selanjutnya, ini adalah suatu kisah. Daniel bermain bola di dalam kelas mengenai di sini ada videonya. Daniel bermain di dalam kelas, kemudian mengenai kepala Bima, dan Bima marah sehingga mereka berkelahi. Menantang ya, coba sini kalau berani. Apa sih nggak kembali lagi kok? Ada apa ini kok rame-rame? Ini Bu, tugas saya hari ini rusak gara-gara Daniel. Ini nggak apa-apa. Duduk, kecelakaan bisa biasa terjadi. Ya sudah, Daniel. Masalah ini diselesaikan, apa harus diselesaikan? Iya, Bu. Karena tugas saya rusak. Daniel, gimana? Menurutmu, apakah masalahnya harus diselesaikan? Baik, Bu Dewi tidak ingin mencari tahu siapa yang salah, tapi Bu Dewi ingin mencari solusi dari masalah ini. Daniel, kamu bisa kan bermain di lapangan? Kenapa kamu main di kelas? Panas, ya. Kamu tahu tidak kalau sore anak-anak banyak main bola di lapangan loh? Ibu saya sering ikut. Oh, baik. Terus bagaimana? Ya, Terus habis ini gimana, Daniel? Apa yang kamu lakukan? ini saya nggak tahu. Tidak akan mengulangi lagi. Baik. Terus gimana tugas sekolah yang rusak? Tapi saya akan Baik. Ya, jadi jangan diulangi lagi ya. Saya senang penyelesaian masalah seperti ini karena saya tidak terbebani dan teman-teman saya tidak dirugikan. Terima kasih. Kita skip saja. Kita lanjutkan. Nah, di sini, dia berkelahi. Kemudian langsung pada akhirnya di sini guru menanyakan kepada Daniel bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Daniel bilang, saya akan minta maaf Bu. Lah terus tugasnya Bima gimana? Saya akan diskusi dengan teman-teman. Setelah itu ternyata Daniel membantu Bima untuk menyelesaikan tugasnya dan kemudian mereka pun bermain bola bersama. Itu akhirnya. Selanjutnya kesimpulan dari kejadian Daniel dan Bima. Kita analisa, kita lihat motivasi Daniel saat dia bermain bola di kelas adalah dia menghindari ketidaknyamanannya karena dia bermain bola di luar panas, dia memilih bermain bola di dalam kelas. Kemudian Bima ingin mengerjakan tugasnya di dalam kelas. Kemudian keputusan dasar yang ingin dipenuhi Daniel, yang pertama dia ingin bersenang-senang, kemudian saat dia berkelahi dia ingin mempertahankan diri. Kemudian kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Rehan adalah saat temannya mengganggu, dia bisa membela diri, dia ingin menunjukkan kekuasaan dan kebebasannya. Saat dia
meminta pertanggungjawaban Daniel, dia menunjukkan kebebasannya. Solusi yang diambil adalah solusi menang-menang. Daniel di sini merasa menang karena dia lega, karena dia sudah bertanggung jawab, dan di sini Bima di sini merasa menang karena dia juga tidak dirugikan karena tugasnya sudah dibantu diselesaikan oleh Daniel. Selanjutnya, terima kasih. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan monggo. Terima kasih Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kelebihan dari restitusi. Nah, segala sesuatu kan ada kelebihan dan ada kelemahannya. Nah, yang saya tanyakan, apa kelemahan dari restitusi itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kirom. Jadi kelemahan restitusi ini adalah mungkin dianggap terlalu ribet atau memakan waktu yang lama. Biasanya kalau anak melanggar langsung dihukum, misalnya keliling lapangan 2 kali atau sapu kelas atau apa gitu, buang sampah kemana gitu. Nah, di sini dengan restitusi ini mungkin agak lama karena kita harus berdiskusi dengan murid. Kita tidak bisa langsung menentukan sanksi bagi murid karena kita harus berdiskusi. Jadi kira-kira mungkin karena faktor kebiasaan, jika kita sudah sering melakukan ini maka mungkin akan terbiasa begitu. Jadi perlu kebiasaan saja. Jadi kelemahannya adalah mungkin dianggap berbelit-belit begitu bagi sebagian orang. Bapak Ibu, selanjutnya ada. Terima kasih. Saya ingin tanya Bu Dewi, jika ada anak menggambar atau menulis kalimat jorok di buku tugasnya, bagaimana menyelesaikannya dengan restitusi? Baik, Bu Umi. Jadi jika ada anak-anak kita melakukan menulis atau menggambar gambar yang jorok di buku tugasnya, maka yang pertama kita akan memvalidasi, akan menstabilkan identitas dengan bertanya, oh, menulis di buku tulis itu memang boleh, apalagi itu buku tulis kamu, boleh ditulisi, nggak apa-apa gitu. Dia nggak shock, kita tanya dia nggak shock, dia bisa santai. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Ya, kedua adalah memvalidasi tindakan dengan cara, kamu kan bisa menulis hal-hal yang bagus, kenapa kamu menulis hal yang jelek? Kamu kan bisa menggambar ini, kenapa kamu menggambar itu? Begitu. Dengan bertanya dan memberi ide. Bagaimana kalau kamu menulis hal-hal yang bagus dan dibaca semua orang? Apakah kamu suka? Kamu pasti suka kan? Kira-kira begitu. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menulis hal-hal yang buruk di buku tugas itu sama saja kamu tidak menghormati Bapak Ibu guru. Ditanyakan begitu. Kamu sadar gak kalau seperti itu tidak menghormati? Kita kira begitu. Kemudian terus sekarang apa yang harus kamu lakukan? Saya minta maaf Bu, mungkin anak-anak bilang begitu. Dan terus tulisan kamu itu gimana? Saya akan menghapusnya Bu. Masa menghapus saja, gimana? Saya akan menulis hal-hal yang baik. Bagus, tulis hal-hal yang baik di Medium misal. Kira-kira begitu Bu Umi ya. Terima kasih perhatiannya. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri presentasi saya. Saya akan mengambil kesimpulan dari presentasi hari ini. Anak-anak kita nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kita harus seperti yang diamanahkan dalam pendidikan bahwa kita harus meletakkan murid di level pertama saat kita mengambil keputusan. Jadi level pertama yang harus dipertimbangkan adalah murid untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita melakukan restitusi ini untuk agar anak kita nanti bisa menjadi pribadi yang
merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.